Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Iman, kita hari ini mau ada partisipasi ya. Jadi mungkin apakah Pak Iman sudah siap? Insya Allah siap. Insyaallah. Kira-kira apa persiapan yang Pak Iman sudah Persiapan sebagai yang pertama ya memang salah satu bentuknya adalah bagaimana guru itu selalu pelajari apa yang diajarkan guru. Kemudian bagaimana dari tahun ke tahun apa sih yang jadi kendala itu jadi diajarkan kita untuk menghadapi hari ini. Jadi sudah ada cara kerjanya ya. Insya Allah Sudah siap ya. Baik. Kira-kira nanti untuk observasi itu nanti Pak Iman akan mengajar kita berapa? untuk di hari ini insya Allah ada di kelas 11 kelas 4 kalau nggak salah. Gitu. Berarti nanti kita untuk observasi ada di kelas 11 4 ya. Ya. Baik, berarti kan ini tingkat SMA ya, berarti tingkatan paling tinggi untuk sekolah menengah ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kira-kira tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajaran itu salah satunya adalah memberikan pemahaman pada peserta didik ya tentang besaran-besaran fisik pada gerak Pak, terutama gerak lurus. Dia bisa memahami atau menjelaskan tentang grafik antar besaran hubungan antar besaran gerak lurus, juga bisa menganalisis ya fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Menarik sekali ya rupanya ya pembelajarannya ya. Baik. Nah, untuk pembelajaran ini kira-kira siswa diajak untuk menjelaskan fenomena gerak gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Iman. Nah, untuk area pengembangannya sendiri kira-kira yang ingin dicapai apa Pak? Sebenarnya untuk fase F ini ya yang ada di kurikulum Merdeka, salah satu materi penunjang di awal adalah materi vektor ya, makanya ketika vektor ini sudah dianggap tuntas maka salah satunya bentuk refleksinya sekaligus ada di materi gerak lurus gitu Pak. Jadi paling tidak mereka itu ketika dalam kegiatan sehari-hari mereka, ketika mereka bekerja dan sebagainya, mereka bisa menentukan estimasi waktu dan sebagainya terkait dengan konsep-konsep juga di kisaran gerak ini. Nah, secara pembelajaran di situ kira-kira pembelajaran dilakukan secara individu atau berkelompok? Untuk di fase F awal-awal ini di kelas 11 saya menginginkan peserta secara personal dan personal itu memahami proyek kita secara komprehensif. Ya minimal sama dia diharapkan bisa secara individu. Gitu. Baik, teman. Berarti untuk pembelajaran ini luar biasa sekali ya. Satu pertanyaan lagi dari saya mungkin terkait dengan rencana penilaian. Kira-kira penilaiannya nanti itu akan seperti apa? Jadi di beberapa pertemuan sesuai dengan PP yang ada, mungkin ada yang dilakukan melalui tes formatif, juga melalui LKP. Mereka secara berkelompok juga akan dibentuk untuk menjawab beberapa pertanyaan atau studi kasus dari hal yang didistribusikan dalam pertanyaan tersebut. Oke. Masya Allah luar biasa sekali ya Pak Iman ya. Nah, nanti saya tunggu proses pembelajarannya di kelas ya, nanti pada saat observasi. Dan untuk kegiatan pra-observasi ini kita cukupkan sampai sekian dan sampai ketemu lagi nanti di kelas. Terima kasih Pak Iman. Ya, sama-sama Mas Supri. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen Abdullah Iqbal alias Saskia alias Kanselia Aryo Cinta Aulia Cinta Sartika Dewi Sandra Dia Elvira Aslia Emilia sakit Emilia sakit dari pagi nggak masuk dia Ferdiliana Fiona Sadana Tapi Abba Adibah Aurana Pak. Masa. Iya. Kita lapar masa. Kanselia Maya Lestari Meta Reskiaulia Muhammad Rahadian Islam Najma Fadila Asma Salam Eza Faisal Raina Nabila Kasya Al-Syamsa Rifki Zulfian Rio Ardian Siva Amira Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat. Bertemu lagi hari ini untuk belajar fisika jam terakhir. Di mana sesuai janji saya kan udah bahas sebagai materi yang pokok vektor secara tuntas. Ya. Saya yang ruang untuk kalian belajar tentang basic dari sebuah fisika yang namanya vektor. Jadi vektor itu dipakai sampai materi kalian kelas 12. Konsepnya ada. Ya. Nah, hari ini kita melanjutkan masuk ke dalam bab baru yang namanya kinematika. Apa sih kinematika? Kinematika pada dasarnya adalah materi yang membahas objek yang masanya besar tapi kecepatannya kecil. Ya, tapi tidak meninjau dampak atau siapa yang mengalaminya. Jadi kalau di fisika ada beberapa bidang itu, ada kinematik, ada dinamika. Kalau kinematik itu yang dilihat ditinjau adalah geraknya. Jadi siapa yang gerakin atau bagaimana dampak dari gerak tersebut itu juga secara tuntas di situ. Kinematik pada dasarnya belum belajar itu di SMP. Udah. Apa itu? GLB dan GLB. Oke. Sekarang kita masuk tentang kinematik. Pertama harus tahu dulu beberapa besaran umum ya pada kinematik. Kemudian tentang gerak lurus.
Kemudian ada tentang gerak parabola. Gerak melingkar dan seterusnya. Jadi kita coba untuk membahas topik pertama ini. Ini keyword yang bisa kalian gunakan untuk mencari interaksi atau referensi untuk kinematik. Gitu ya. Kinematik pada dasarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, bagaimana kita bisa memperhitungkan ya, bagaimana caranya kita datang ke sekolah tepat waktu atau datang ke kelas tepat waktu. Ya, jarak dari antara pintu gerbang atau ke kantin ke kelas 11.5 itu berapa meter dan butuh berapa menit, berapa langkah kalian harus melakukan. Ada yang tahu? Konversi, ada yang tahu konversi satuan di sini kelas 11 dari kilometer, dari kilo sampai milimeter, ada yang tahu atau ada yang bisa? Saya harapkan berbeda ya, dari kilo sampai mili. Gimana dulu kali? Kalau semua kali gimana? Oke, apa dulu? ACCP apa? Kucing hitam, ya, dalam karung, dalam mobil, dicari gitu ya. Honda panggil gitu ya. Kucing hitam dalam mobil, dicari panggil gitu ya. Waktu satuannya harusnya sudah hafal. Saya anggap kalau sudah hafal, yang belum hafal berarti bukan hafal ya. Hafalin. Konversi bagaimana kalau turun dikapain? Kali sepuluh. Kalau turun satu tangga dikali 10. Kalau naik satu tangga alhamdulillah. Ini kalau untuk satuan angka pangkat ya, atau pangkatnya 1. Tapi kalau naik persegi nanti pengalinya atau pembagiannya adalah 100. Nah, pada dasarnya kecepatan itu nggak perlu selalu meter per second atau kilometer per jam. Boleh nggak sih kalau sekali-kali saya pengen satuan 2 keramik per detik atau 3 keramik per detik? Lebih gampang, lebih ringan sama kehidupan kita. Ya. Dan mungkin salah satu yang sering kalian ingat dalam materi tentang gerak atau kinematik pada besaran-besaran kinematik, salah satunya rumus paling familiar di Mas. J K ya. Ini JKW itu jarak kecepatan waktu, bukan presiden kita, ya. Atau Prabowo ganti PDW enggak, tetap JKW jarak kecepatan waktu, gitu ya. Jadi yang namanya jarak adalah kecepatan dari waktu. Kecepatan itu apa sih? V ya. Kecepatan dari waktu. Kalau SMP gitu ya. Oh, kalau SMA berarti mana kita? Oh, berarti simbolnya langsung S V kali C. Ya. Space adalah velocity dikali apa? Time. Oke. Ya, berarti S itu bisa jarak atau space ya. Jarak atau perpindahan juga boleh. Meter satuannya. Sementara V velocity kecepatan. Ya. Dalam satuan meter per second. T adalah waktu. Besaran pada kinematik sudah paling susah. Ada lagi nggak bisa dijawab? Ada lagi? Apa sih? Sering dulu. Kalau misalkan ngomong nih, pengen ngomong jawab sih. Yang biasa itu apa? Ya, apa yang kalau biasa itu? Ya, apa yang sih Pak? Oh, ini ya, maksudnya dampaknya ke motor itu apa? Nambah kecepatan. Iya, percepatan itu perubahan kecepatan. Ya, salah satunya lagi adalah dengan A tambahannya itu percepatan. Percepatan ini perlu kalian ingat. Percepatan juga selalu bertambah cepat. Ketika kalian melambatkan atau menurunkan gas kalian atau ngerem, kalau kalian motornya motor gigi ya, rem menekan, itu akan melambat, maka disebut juga percepatan. Pada dasarnya percepatan itu perubahan kecepatan. Jadi bukan bertambahnya kecepatan, yang itu
percepatan itu perubahan kecepatan. Contohnya apa sih Pak? Meter per second kuadrat. Ya, bahasa kerennya apa? Akselerasi. Oh, motor ini akselerasinya berarti artinya apa? Ketika dia nyalip benar-benar rem, lembunya lebih galak itu. Biasanya tuh kayak gini di vehicle motor yang cc-nya besar. Gimana? Perubahan kecepatan. Oke, sekarang sudah saya singgung tentang besaran pada kinematik. Lalu yang kedua tentang gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Masih gerak lurus? Gerak lurus. Pernah dengar dong GLB, GLBB, apa sih gerak lurus? Gerak lurus? Gimana itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak pada lintasan lurus. Gampang gitu kan ya? Iya, ya. Jadi gerak lurus adalah gerak pada lintasan yang lurus. Nah, gerak lurus ini atau GL ya. GL ya. Ini kan dibagi dua. Ya. Ada GLB ya. Gerak lurus belakang. Gerak disingkat G, L, G. Atau yang kedua, ya, di mana rumusnya cuma ada satu nih, dia lebih apa? Tuh saya hapus. S sama dengan P kali. Udah itu doang. Ada artinya nggak percepatannya? Ya ada. Kan beraturan. Gerak lurus beraturan. Jadi konstan, kecepatannya konstan tetap. Ya, dia sifatnya atau kecepatan konstan. Yang konstan. Ya. Sekarang kita coba beberapa ilustrasi. Pernah nggak sih kalian itu janjian sama teman ketemuan di suatu tempat? Pernah nggak? Pernah. Syaratnya apa sih biar ketemuan itu? Ya itu lagi benar ya, sekarang ya. Apa dan isi janjiannya itu apa? Yang harus ada. Waktu. Iya benar, waktu kapan? Misalkan kamu kan satunya janjiannya hari Kamis besok, yang satunya Kamis depan nggak bakal ketemu. Terus sama lagi selain waktu jarak. Jarak itu berhubungan sama tempat. Ya, yang satu ketemuannya di Alfamart dulu, yang satunya Alfamart Sawangan. Nah, itu nggak bakal ketemu juga. Artinya adalah jarak dan tempat, jarak dan waktu itu menentukan bagaimana titik temu ataupun pertemuan kelompok. Saya contohkan enggak. Tadi kecepatan kan nggak selalu meter per second. Boleh dong sekali-kali kayak sudah jadi meter. Kalau kami per langkah ataupun keramik per detik. Saya minta ilustrasi ini. Misalnya siapa ya? Yang langkah kira-kira. Nah itu dulu ya lebarnya si kelompok itu ya. Berapa kali sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya? Ya, oke 20. Saya minta 2 orang. Oke. Sifat sama itu Hamzah ya Pak? Ada gitu deh. Oke. Nah, Hamzah sama Siwa ya sama Siwa. Ini Siwa. Ini langkah keramik dari sendiri sini saat itu kan berarti 20 keramik. 20 keramik. Oke. Nah sekarang ini aturan mainnya. Hazard berada di posisi keramiknya sendiri. Misalkan iya situ oh. Oke ya. Kamu nanti di sini. Pertanyaannya
saya pengen tahu ini kapan dan di mana Hamzah sama Sifat ini akan berpapasan pertemuan. Mereka berada pada jarak kami 20 kami ya, 20 kami dengan aturan ini. Jadi ketika langkahnya Sifat tiap Irfan itu 3 langkah kalau 3 kali saja Irfan. Jadi kalau kami itu 1, 2, 3. Oke, mulainya begini ya, 1, 2, 3. Sementara Hamzah itu 2 kali per Irfan. Jadi pas saya hitung 1, kamu bantu kali 2, ya, oke? Jadi ulang 1, oke. Saudaramu berapa kali? 3. Nah, pertanyaan di titik mana atau di keramnya yang berapa sih Hamzah sama Sifat itu akan berpapasan dan pada jarak berapa hitungan dari pintu? Oke? Ya. Kalau sama itu kan berapa gini kan? Pada berapa hitungan? Ya, coba ya, kata kamu siapa namanya? Faisal. Kata Faisal pakai V itu 4. Hitungan keempat mereka akan berpapasan. Kita buktiin yuk. Oke? 1, 2, 3, 4. Oke, nah, dengan luar biasa kita jadi sesuai dengan asumsi yang tadi bahwa ketika kita pada pertemuan atau janjian faktor apa yang menjadi mempengaruhi kita bertemu atau tidak secara jarak atau tempat kemudian waktu yang jelas. Oke, dari sini kita harus lebih disiplin lagi perkiraan estimasi jarak kita dari suatu tempat pada jadi dimana berangkatnya jam berapa itu harus pasti. Sekarang ya, oke lanjut. Nah sekarang ini kalau seandainya tadi banyak piramid hal yang rigid, sekarang bukan kita ya langsung cerita lagi langsung diberi tuan sama Faisal ketemu Pak gimana kalau kemarin sekarang satuannya kayak meter persen dan ini coba ya misalnya Musa dan Lara kayak ini ya satu Musa dan Lara ya, terpisah sejauh misalkan 4.000 meter atau 400 meter. Jika keduanya saling mendekati dengan kecepatan masing-masing misalnya kalau Musa kakinya disabilitas ya ini bisa keren kita anggap ya boleh deh 4 meter per sekali ya 4 meter per sekali. Dan Rara masuk ya pokoknya yang pertama Musa yang ini misalnya dia berkesananya misalnya 12 meter per second ya. Jadi mereka kan tidak lari ya. Satu itu 12 di pertanyaan tentukan yang A kapan ya atau pada titik berapa ya kapan atau pada titik berapa kapan atau di titik berapa mereka berpapasan.
perjalanan gimana caranya pada konteks tadi 3 perahu dan 2 perahu, kalian bilang masih siapa yang paling sedikit langkahnya? Paling merasa cepat. Kok aku udah nyampe? Apakah si cepat atau si Hamzah? Tadi ketemunya pada di tempat ya. Si Siva udah berapa kali total? 12. Kalau si Hamzah 8. Berarti jaraknya 12 dari langkahnya Siva. Nama aku Siva, kalau Siva masih. Tahu ya? Oke, jadi 12 langkah atau 12 keramik dari posisi Siva dan berapa keramik dari posisi si Hamzah? Jadi si Hamzah udah dapat 8 keramik. Jadi dia baru 8 keramik udah ketemu sama Siva. Sementara Siva udah jalan belum. Intinya titik yang dituju atau pertemuan mereka adalah sama, yaitu keduanya jaraknya ketika dijumlah adalah 20. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti jarak yang besar dari belakang ketika berpapasan itu akan sama dengan jarak awal mereka berpisah. Oke, berarti kesimpulannya yang namanya S total adalah I-nya sinusa tambah I-nya arah dikali waktu hitungannya sama kayak tadi tuh Siva sama Hamzah. Berarti totalnya berapa? Siva sama Hamzah 20 sama dengan Siva berapa semuanya? 3 terakhir per detik berarti 3 tambah kecepatannya Hamzah 2. Itu waktu hitungannya. Berarti 5 kali T hasilnya harus 20. Benar nggak kayak hitungannya Faisal 20 kali 5? Berapa? 4. Berarti ini harus sama dari waktu. Silakan dicoba kalau waktu ketemuan antara besar dan apa dan paling jauh. Silakan dicoba. Iya, Pak.
bisa. Ada jarak berapa mereka papasan dihitung dari perjalanan larat. S larat sama dengan J larat kali T. T-nya kita ketemu dari yang tadi A. Ya, kan ditanya S larat. Tapi J larat kali T. T-nya kan 25. Satuannya ulang, satuannya apa? Waktu itu 40. Nah, oke, ya benar. Semuanya sektor dan jawabannya si apa namanya? Arya, ya, benar ya. Oke, ya, tangan dulu aja itu. Next, Faisal. Saya follow Instagram, kunci namanya Faisal loh. Bener ada cek dari Instagram ada namanya Faisal. Boleh nanti di rumah pakai P. P-nya kecil, C-nya kecil ya. Dikasih ikut Faisal. Jadi S sama dengan kecil, laranya kecil. Ini sama masa S-A itu sama dengan B-nya kali T. Dirawat. Ya, dirawat oleh P. P-nya apa? P-nya apa? 12. T-nya tadi yang ketemu sama si Alia 25. Dalam sama di S itu space apa? Space itu jarak. Jarak semuanya apa sih? Meter. Oh, lupa. Meter. Baru sekali. Ya, ingat satuan penting ya. Udah belajar besaran satuan kan kelas 10 ya. Ini ya. Jarak meter, perpindahan waktu second, kecepatan meter per second. Cakap yang namanya.
menit. Satu kasus lagi ya, kalau udah ada satu kasus lagi, kita bisa bedain itu. Kalau ini kan saling menyambung ya, saling dekat. Perkara berikutnya gimana sih kalau misalkan saling berkejaran? Karena kasusnya misalkan sifat sama Hamzah dari titik yang sama atau dari jenis yang berbeda. Terus mereka lari ke alam yang sama nih, sama-sama sekolah. Papasannya di mana? Ya kalau papasan lah di sekolah, cuma pada jarak berapa mereka kan ataupun si Hamzah menyalip si sifat.
dengan kecepatan lebih dulu dengan kecepatan misalnya eh, 20 atau 10 misalnya 10 meter per menit. Ini ada. Lalu 5 detik kemudian misalkan kalau nggak sabar 5 detik dari dulu ya sampai 30 20 kan 20 detik lalu 20 detik kemudian Aurel menyusul ya ke sekolah dengan kecepatan misalnya 30 meter per second. Pertanyaannya pada detik berapa di mana ya di jarak berapakah jarak berapakah dari ruang Aurel menyusul Aurel. Ini kasus yang saya pengennya kalian yang bikin sendiri. Sama nggak kasus ceritanya dengan orang yang saling mendekati? Kalau tadi di awal saya menyatakan bahwa dia hanya punya satu rumus. Apa rumusnya dia B? B kali T. S-nya apa? Jarak. P-nya? T-nya? Jarak kecepatan, jarak satuannya apa? Meter. P kecepatan satuannya? P satuannya? Second. Ya, T waktu satuannya second. Betul. Kemudian ketika mereka saling mendekati, maka jarak total sama dengan penjumlahan kecepatan dikali dengan waktu. Kasus ini saya pengen coba sekalian untuk berpikir sendiri dan saya kasus Aura dan Aura. Nanti ada yang usul Pak, jangan berantem di belakang jabatan. Maksud saya, gimana caranya Aura itu bisa atau gimana dia itu akan berpapasan dengan Aura. Oke, ya nanti ya cara diskusikan bagaimana penyelesaian atau bisa kalian pikirkan sendiri untuk penyelesaian materi atau kasus tentang Aura dan Aura ini yang saling berbeda. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iman, untuk selanjutnya kira-kira aktivitas pengembangan apa yang ingin Bapak lakukan setelah ini? Baik, terima kasih Pak Supri. Ya, jadi berdasarkan refleksi tadi bahwa salah satunya adalah yang ingin pengembangan diri saya yang saya lakukan adalah saya bisa menerapkan secara lebih baik lagi tentang pembelajaran yang kontekstual, ya, di mana saya bisa melakukan beberapa simulasi ataupun demonstrasi termasuk dengan media ya seperti Pet Colorado ataupun lain sebagainya, ataupun dengan membuat sendiri media ajar yang mereka sendiri langsung terbayangkan, jadi nggak cuma angan-angan ataupun yang sulit dibayangkan oleh mereka. Yang kedua juga dengan mengatasi beberapa kekurangan atau keterbatasan alat-alat laboratorium, saya bisa membuat semacam kayak replika ataupun apa yang bisa mewakili dalam kegiatan eksperimen peserta didik terkait dengan materi gerak. Karena menurut saya
Fisika tanpa eksperimen, fisika tanpa hal yang dilakukan dengan pengamatan langsung, rasanya sulit untuk bisa bermakna dalam pikiran peserta didik. Ya, baik. Untuk membuat media ajar yang lebih bagus gitu ya, atau yang lebih dimengerti oleh anak, kira-kira apa yang ingin hendak dicapai dari pembuatan media itu sendiri? Salah satunya untuk ya terkait dengan penguasaan media ajar dan juga dengan beberapa alat ataupun simulasi replika sebuah alat-alat untuk menutupi kekurangan alat laboratorium itu yang ingin saya capai adalah bagaimana peserta didik itu bisa mengamati secara langsung dan membuktikan bahwa salah satunya fisika itu ternyata bisa diamati secara langsung dan konsep-konsep itu ternyata sesuai atau minimal mendekati dengan apa yang mereka amati secara langsung. Jadi nggak cuma soal konsep hitung-hitungan, tapi mereka mengamati, membandingkan antara rasio perhitungan ya dan juga pengamatan langsung. Contoh misalkan dalam gerak nih, kayak gerak parabola, saya bisa membuat semacam alat pelontar ya. Biasanya kan pakai selang air tuh dengan sudut kemiringan elevasi. Nah, saya pakai meriam pelontar untuk menentukan antara jarak terjauh versi pengamatan langsung dan ya dengan kamera slow motion pastinya, dan juga dengan melakukan perhitungan X-max di mana rumus V0 kuadrat sin 2 theta per G itu bisa mereka buktikan sesuai kok, minimal mendekati lah gitu Pak Supri. Untuk kira-kira nih dari perencanaan tadi yang ingin Bapak buat, kira-kira ukuran keberhasilan yang dicapai dari pembuatan media ajar itu apa kira-kira? Indikator ketercapaian pastinya nggak jauh dari tujuan pembelajaran saya. Salah satunya peserta didik mampu menganalisis hubungan antar besaran dalam gerak. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan, mendeskripsikan dengan pasti grafik yang disajikan. Jadi nanti dalam LKPD itu selain ada prosedur, sebuah eksperimen atau pengamatan, itu mereka juga bisa membuat grafik antar hubungan besaran tadi Pak Supri. Kurang lebih itu. Baik. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Pak Iman ini untuk mencapai target tersebut? Daya dukungnya atau apa gitu kira-kira? Ya. Untuk pendukung ya, atau sumber daya pendukung salah satunya adalah pastinya saya selalu berliterasi ya. Untuk guru itu penting banget berliterasi ya lewat media apapun ya, misalkan dari YouTube ataupun dengan Google ataupun mungkin dengan buku-buku tahun lama. Kebetulan saya juga kolektor buku-buku fisika tahun lama ya, tahun 1985 ataupun apa. Ya mungkin beberapa praktik itu udah ditinggalin ya, ternyata bisa dibuat lagi dengan harga yang lebih murah ya, dibuat sebagai alat pemenuhan di laboratorium. Kemudian juga berikutnya saya untuk menambah wawasan peserta didik ya akan relevansi hal yang sekarang lagi hype, lagi tren ataupun apa, akan saya bridging, akan saya kait-kaitin lah biar mereka tertarik ya dengan fisika. Jadi mereka itu tertarik dengan isu yang awal saya bangun, dan mereka tertarik juga mendalami kenapa bisa kayak gitu, dijawab dengan konsep fisika gitu Pak Supri. Kira-kira kapan waktunya Pak untuk melaksanakan itu? Untuk rencana dari tindak lanjut tadi akan saya upayakan dalam setiap kurang lebih penghujung JP ya, di misalkan kita punya satu topik, kita ada 7 JP, maka paling tidak di penghujung JP itu pekan sebelumnya sudah saya siapkan beberapa hal untuk menambah ataupun secara komprehensif serta didik pengetahuannya tentang apa yang mereka pelajari di konsep tadi. Jadi pengamatan langsung itu ditujukan untuk memenuhi apa yang masih di angan-angan ataupun imajinasi peserta didik, dan bisa membandingkan bahwa antara perhitungan dan pengamatan langsung itu sesuai gitu Pak. Ya. Terus tadi yang kedua tadi mengatasi di dalam laboratorium tadi ya. Nah itu tujuannya untuk apa Pak? Kenapa laboratorium harus diatasi kondisinya? Iya Pak. Baik.
Ini berkaitan dengan prinsip model pembelajaran kontekstual ya, dan juga self directed learning, di mana saya ngerasa peserta didik perlu berkenalan juga ya dengan fisika ya, terutama dalam hal praktek dan eksperimen, di mana mencari suasana baru juga selain di dalam kelas ya, salah satunya di laboratorium ya. Mungkin juga untuk eksperimen-eksperimen lain itu dilakukan di luar kelas ya, salah satunya menambah suasana baru ya. Pasti yang tadinya support cuma di kelas, mereka dapat refreshing, dapat berteriak sesuka mereka ya ketika melakukan sebuah eksperimen ya, dengan mengetahui alat ukur yang sesuai dalam pengukuran di besaran-besaran gerak tadi, kayak stopwatch ataupun penggaris, mungkin mistar dan sebagainya Pak Supri. Kurang lebih begitu Pak Supri. Oh ya, satu lagi, kayak misalkan besaran massa ngaruh gak sih sama gerak, antara benda yang masanya sekian gram dengan benda sekian gram, jatuhnya dari ketinggian sama nyampe tanahnya sama apa enggak. Nah, mereka bisa membuktikan secara langsung. Kurang lebih gitu Pak Supri. Kira-kira ukuran keberhasilan mereka itu paham apa yang ada di dalam laboratorium itu apa kira-kira Pak? Ya. Nah, terkait dengan indikator ini, salah satunya walaupun mungkin proyeknya secara bersamaan ya, eksperimen secara bersamaan, ada rubrik penilaian individu Pak, kayak misalkan bagaimana sikap mereka ketika mengoperasikan alat-alat lab, mereka memahami prosedur laboratorium, mereka secara aktif ya mencari referensi literasi ya dengan proyek ataupun LKPD yang berkaitan sama tema tersebut Pak. Terus pastinya peserta didik juga mampu secara kerjasama ya, secara kolektif mereka membangun sebuah merangkum sebuah kesimpulan dari hipotesis awal mereka ya. Jadi selain ngolah data bareng-bareng, mereka juga bisa nyumpulin tuh dan bisa sharing pengetahuan yang antara kelompok 1 dan kelompok 2 dibagikan, saling tanya jawab. Diskusi ini berhasil atau tidaknya kurang lebih dari situ sih Pak, gitu. Kira-kira apa yang dibutuhkan Pak untuk mencapai tadi mengatasi kondisi laboratorium tadi? Oke, kondisi laboratorium. Ya, penting ya Pak ya, salah satunya dengan kita selalu berkoordinasi dengan pihak sarana prasarana ya, ataupun stakeholder yang ada, itu pemenuhan peralatan kebutuhan di laboratorium ya, itu bisa secara bertahap dipenuhi, dan juga kondisi yang nyaman juga di laboratorium seperti sarana-sarana pendukung yang lainnya, entah AC ataupun lain sebagainya, agar peserta didik juga secara belajar, secara pengamatan, secara eksperimen mereka nyaman, mereka fokus, dan pastinya dikondisikan dengan baik oleh seluruh stakeholder yang ada dalam sekolah kita Pak. Kurang lebih gitu sih Pak. Baik, berarti rencana waktunya sendiri kira-kira setiap kapan, atau apakah setiap pembelajaran atau bagaimana? Waktu untuk apa Pak berarti? Ya, untuk mencapai Oke. aktivitas pengembangan diri. Jadi aktivitas pengembangan diri saya sendiri itu pastinya kan dilakukan sebelum melakukan pembelajaran ya, terutama dalam hal yang memang dibutuhkan ya. Jadi dalam 1 tahun pembelajaran paling tidak saya bisa mengetahui hal-hal yang relevan, hal-hal yang bisa mereka pahami secara mudah, kemudian media ajar yang kira-kira bisa diterapkan oleh peserta didik, itu bisa diterapkan paling tidak dalam 1 tahun itu di awal di awal tahun gitu ya. Saya memahami ataupun peralihan transisi bab itu sudah saya ancang-ancang bridgingnya, dan peserta didik juga paling nyaman menurut saya ketika antara bab dan bab lainnya itu secara sistematis berkaitan ya. Makanya pintar-pintar guru juga gimana nyusun urutan materi itu, jadi nggak seluruhnya textbook, tapi gimana satu dengan yang lainnya berujung sama nih. Apalagi kayak di fase F nih, fase F itu kan di kelas 11 dan 12 nih, gimana kita ngatur mana yang duluan nih, ini dulu nih jangan. Nah itu kan MGMP itu sangat penting tuh peran ya, antara guru mata pelajaran fisika ya, saya Bu Setia ataupun Bu Eti, mensortir kira materi ajar yang perlu disampaikan dulu, materi ajar yang mana yang nanti aja depending di kelas 12 dan seterusnya. Kurang lebih kerjasama antar stakeholder MGMP fisika tadi sangat berpengaruh dalam keberhasilan saya Pak. Jadi kurang lebih kapan dilaksanakannya ya pasti sebelum saya masuk ke dalam kegiatan pembelajaran yang ingin saya terapkan Pak. Gitu sih Pak. Dan untuk kegiatan penyempurnaan lewat eksperimen tadi itu
saya biasanya ada di penghujung JP Pak, kurang lebih gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Iman Sobirin atas waktunya gitu ya. Luar biasa sekali ya perencanaan pengembangan diri dari Bapak. Semoga kedepannya bisa tercapai ya Pak ya. Dan apa yang Bapak ingin rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja Pak Iman. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Baik Pak Iman, kita telah melaksanakan observasi ya. Kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi di kelas, dan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi Pak. Nah, kemarin dari observasi yang setelah kita lakukan, mungkin ada beberapa refleksi yang mungkin nanti Bapak bisa sampaikan. Nah, kira-kira apa yang Bapak ingin refleksikan dari observasi kemarin itu, dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pembelajaran yang sudah diobservasi terkait dengan topik tentang pendahuluan kinematik ya, ataupun tentang gerak, di mana yang pertama refleksi dari saya sendiri, peserta didik itu mampu mengetahui ya, salah satunya tentang beberapa topik ataupun tema dalam fisika, itu ada kinematik, ada dinamika, di mana kinematik itu salah satunya adalah bagaimana siswa itu mampu menganalisis hubungan besaran-besaran dalam gerak ya. Jadi tidak membahas tentang penyebab gerak ataupun dampak dari gerak tersebut. Yang kedua juga pastinya peserta didik itu mampu dengan pasti yang yakin mendeskripsikan sebuah grafik yang disajikan. Ya, apalagi dalam hal ini dengan beberapa simulasi, dengan beberapa contoh studi kasus yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu menjawab segala bentuk permasalahan ketika berkaitan dengan gerak ya. Karena mereka sudah mengetahui tentang besaran-besaran gerak dan hubungan antar besaran-besaran gerak tersebut. Kurang lebih itu Pak Supri. Baik, luar biasa Pak Iman. Dari observasi yang sudah dilakukan, jadi Bapak mendapati siswa sudah dapat menganalisis tentang sistem gerak dan juga dapat mengetahui atau mendemonstrasikan gitu ya tentang cara menghitung gerak, terus kemudian cara menghitung waktu gitu kemarin gitu ya, seperti itu ya. Baik, ini luar biasa. Nah, kemudian kira-kira Pak, dari pembelajaran yang kemarin itu, dari sistem gerak itu apa yang rencana akan Bapak kembangkan lagi ke depannya? Baik, terima kasih Pak Supri. Nah, dari pembelajaran yang lalu, di mana dalam proses pengetahuan konsep dan hal-hal yang relevan dan kehidupan mereka, maka akan mantap lagi ya kalau seandainya peserta didik mampu membandingkan ya, antara hasil sebuah perhitungan dalam suatu konsep dengan hal yang bisa diamati secara langsung. Ya, misalkan kita membuat sebuah LKPD di mana di dalamnya itu membandingkan antara hasil pengamatan langsung dengan perhitungan secara konsep. Jadi kurang lebih sejauh mana mereka itu yakin bahwa fisika sebagai ilmu yang nyaris pasti. Kurang lebih begitu Pak Supri. Baik Pak, dari catatan-catatan yang sudah saya lakukan, mungkin dari pembelajaran itu, kira-kira Pak, apakah Bapak akan mengganti metode pembelajaran yang sudah dilakukan atau tetap menggunakan metode yang sama Pak? Terima kasih Mas Supri. Setelah melihat beberapa rekan juga ya mengamati teman MGMP, kemudian juga dari Pak Supri juga sangat menginspirasi. Mungkin ada semacam modifikasi dalam kegiatan pembelajaran, misalkan dalam sebuah
sintaks yang ada ditambahkan, ya seperti halnya bagaimana kita bisa meyakinkan kenyamanan peserta didik dalam menikmati pembelajaran kita. Terus juga bagaimana kita harus bisa secara aktif membuat siswa itu dari mulai panca inderanya, pengamatannya, dan lain sebagainya. Saya rasa perlu yang namanya kita mengembangkan sebuah LKPD dan sebuah media ajar yang mampu untuk mengaktifkan segala sistem panca indera, termasuk dari geraknya, termasuk intelektualnya, dan pastinya tadi yang Mas Supri bilang, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa peserta didik nyaman dengan kegiatan belajaran kita. Kurang lebih gitu Pak Supri. Ya, baik, sangat luar biasa ya Bapak. Setelah melakukan pembelajaran gitu, kemarin kurang lebih 2 jam pembelajaran ya Pak ya, 2 jam pembelajaran. Ternyata di dalam kelas itu kira-kira apa tantangan yang Bapak dapatkan di dalam pembelajaran tersebut dalam menghadapi siswa? Baik, terima kasih Pak Supri. Untuk tantangannya, salah satu tantangan yang mungkin Pak Nopi juga tahu, salah satunya adalah bagaimana pengetahuan penunjang ya ataupun prasyarat dalam materi gerak itu yang harus diulas secara tuntas. Kayak misalkan kita ngomongin soal gerak, maka sebelum gerak itu harus khatam dulu nih tentang vektor. Kalau seandainya vektornya belum khatam, itu harus jadi PR buat kita tuh, bagaimana bisa menambah sebuah pendalaman materi ataupun sebuah waktu coaching buat peserta didik untuk mengulas ataupun menambal kembali pengetahuan yang hilang, agar mereka mampu secara total komprehensif memahami materi tentang gerak. Karena vektor itu menurut saya hal yang wajib mereka ketahui sebelum membahas tentang fisika. Gitu sih Pak. Ya, jadi intinya adalah ketika ingin mengembangkan lebih lanjut, berarti mereka harus paham dulu dasarnya begitu ya. Gitu. Baik. Dari percakapan kita dapatkan bahwa Bapak merasa bahwa pembelajarannya mungkin harus ditingkatkan kembali gitu ya. Ya, semoga ke depan Bapak bisa mengembangkan apa yang ingin Bapak laksanakan, dan semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga anak-anak juga lebih antusias dalam belajar dan juga mungkin lebih senang dengan pembelajaran yang kita jalankan gitu ya. Baik Pak Iman, kurang lebih seperti itu. Semoga apa yang telah kita laksanakan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua gitu ya, terutama saya sendiri gitu ya, dan juga khususnya untuk Pak Iman terkait dengan bagaimana kita mengajar di kelas gitu ya. Mungkin itu saja Pak Iman, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Sampai ketemu lagi. Siap. Oh iya. Ini kita dulu Nggak bisa ini aja nanti ditambahin aja, diselapin bisa.